Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah hadir memberi kita rahmat dan hidayahnya. Salawat dan salam selalu tersanjung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya. Selamat berjumpa di acara Ramadan di kampus asal Bayi Negeri Pembidang Yogyakarta tahun 1446 Hijriah. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita bersama Ustadz Sabto Widodo SAG. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik saja. Puasa ya Pak? Ya. Saya Sabto Wibowo. Oke, pemirsa, sebelum kita berbincang lebih dalam, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, baik Ustadz, apa topik kita hari ini? Ya. Pada kali ini Pak Sabto akan mengambil topik yaitu 4 golongan yang dirindukan surganya Allah. Oke, baik Pak, silakan dijelasin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Baik Pak. Masih puasa ya? Agak emosian. Oh iya, alhamdulillah. Kalau masih kuat puasa. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Sabto akan menyampaikan beberapa hal, yaitu dengan tema 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah. 4 golongan itu apa saja? Yaitu tercantum dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, yang berbunyi demikian: Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin tafarin talil Qur'an wa khafidil lisan wa mut'imil jin'an wa so'imil fi sahro Ramadan. Yang artinya, surga merindukan 4 golongan: orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisan atau ucapan, memberi makan orang lapar, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Jadi dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwasanya ada 4 golongan atau 4 orang yang dirindukan untuk masuk surganya Allah. 4 golongan itu apa saja? Yang pertama yaitu talil Quran. Artinya apa? Yaitu artinya orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran ini atau tadarus Al-Quran itu akan dirindukan oleh surganya Allah. Tentunya akan masuk surganya Allah. Apalagi ini di bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk membanyak membaca Al-Quran atau tadarus. Seperti juga firman Allah agar kita ikra atau membaca, yaitu membaca firman-firman Allah, baik firman yang termaktub dalam Al-Quran maupun firman Allah yang ada di alam semesta ini. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk talil Quran, membaca Al-Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran ini akan mendapatkan pahala dari Allah. Itu membaca mendapatkan pahala dari Allah yang berlipat-lipat, apalagi di bulan Ramadan. Itu yang pertama, yaitu orang yang dirindukan masuk surga, yaitu talil Quran. Terima kasih. Kemudian orang-orang yang dirindukan masuk surga yang kedua yaitu wa khafidil lisan, yaitu orang yang menjaga lisannya. Maksudnya menjaga lisannya yaitu agar ucapannya itu dijaga, tidak mengucapkan hal-hal yang kotor atau ucapan yang menyakitkan orang lain, terus ucapan yang membuat orang lain marah. Nah, lisan kita harus dijaga. Makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga lisan kita berbicara dengan orang lain dengan bicara lemah lembut,
dengan bahasa yang santun, sopan. Apabila kita bertemu dengan orang lain, kita tersenyum mengucapkan salam, assalamualaikum. Orang-orang yang dapat menjaga lisannya dan berkata baik, tidak pernah menyakiti orang lain dengan lisannya, tidak pernah marah-marah, kemudian tidak mengumpat, kemudian tidak menfitnah orang lain, apalagi menfitnah ya, karena fitnah itu ada pepatah yaitu lebih kejam daripada pembunuhan. Dengan fitnah orang lain menjadi terbakar emosi, kemudian bisa berbuat yang lebih jahat dari apa yang diucapkan tadi. Nah, orang-orang yang dapat menjaga lisannya ini nantinya akan masuk surga, akan disebutkan oleh Allah masuk surga. Itulah orang-orang yang kedua, golongan orang-orang yang kedua yang akan disebutkan untuk masuk. Nah, kemudian orang yang ketiga yaitu dalam hadis Nabi tadi disebutkan yaitu wa mut'imil ji'an. Apa artinya? Yaitu orang yang memberi makan orang yang sedang lapar atau bersedekah makanan. Nah, seperti dalam bulan puasa ini kita dianjurkan untuk memberi takjil atau memberi buka puasa, makanan untuk berbuka puasa bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Misalkan sekarang ada anak-anak muda itu memberi buka puasa di anak jalanan, itu kan bisa. Nah, itu termasuk perbuatan yang sangat baik, bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah golongan ketiga orang yang dirindukan untuk masuk surga. Kemudian yang keempat adalah yang dirindukan masuk surga sesuai hadis Nabi, yaitu wasoimi fi sahra Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini tentunya akan dirindukan untuk masuk ke surga Allah. Karena Allah memberitakan dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu di bulan puasa ini bagaimana orang-orang yang terdahulu. Nah, itulah 4 golongan orang-orang yang akan disebutkan untuk masuk surga. Baik, permisa setelah kita melanjutkan, kita akan melewat berikut tayangan berikut ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Baik, pemirsa, dari hadis Nabi tadi dapat disimpulkan, yaitu ada 4 golongan orang-orang yang dirindukan surga Allah. Yaitu apa itu? Yang pertama yaitu talil Quran, orang yang membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Maka oleh karena itu, marilah mumpung kesempatan bulan Ramadan ini masih ada 10 hari putaran terakhir, hampir ke putaran terakhir, marilah kita gunakan untuk memperbanyak tadarus Al-Quran. Nah, baik di waktu-waktu luang, habis tarawih, istirahat, kita membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, orang yang dirindukan masuk surga adalah wahafidil lisan, yaitu orang yang menjaga lisannya. Marilah kita berusaha untuk berucap yang baik-baik. Jangan sampai kita menyakiti atau menyinggung orang lain, apalagi memfitnah orang lain, menjelekkan orang lain. Tapi kita berusaha untuk berkata-kata yang baik, untuk membuat orang lain tersenyum dan sebagainya. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu orang yang masuk surga atau dirindukan surganya Allah, yaitu
wa mut'imil jin'an, yaitu orang yang memberi makan orang yang sedang lapar. Dan yang keempat yaitu wasoimi fi syahrul Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi itulah 4 golongan orang yang nantinya akan diberikan surganya Allah. Kemudian kesimpulan dari hadis Nabi tersebut, ada 4 golongan yang akan diberikan surganya Allah. Oke. Rukun iman. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada qadar dan qadar. 6. Iman kepada hari. Bisa kita akan melanjutkan sesi pertanyaan. Bisa kita coba tanyakan. Nah, pertanyaan pertama, siapa yang dirindukan surga, Pak? Nah, yang dirindukan surga, sebelum saya sampaikan tadi seperti apa yang diulas tadi, kira-kira Mas Satria ingin masuk surga ya? 100% Pak. 100%. Ya, siapapun yang ditanya akan masuk surga. Makanya dari pertanyaan Mas Satria tadi, ada 4 golongan orang yang akan dirindukan untuk masuk surga. Yaitu pertama, orang yang talil Quran, membaca Al-Quran atau tadarus Quran. Nah, mari kita gunakan kesempatan yang diberikan Allah ini untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Al-Quran membaca tidak hanya membaca secara lahiriah tapi juga batiniah dan prakteknya, yaitu mengamalkan ajaran Al-Quran. Kemudian wakafiti lisan, yaitu menjaga lisan kita, yaitu lisan kita usahakan untuk berkata-kata yang baik, mengucapkan hal yang baik, membuat orang lain senang, tersenyum. Jangan sampai kita membuat orang lain susah atau membuat orang lain sedih, apalagi tersinggung dengan ucapan-ucapan kita, apalagi kita memfitnah orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, agar kita masuk surga, yaitu kita berusaha untuk bersedekah, memberi makan kepada fakir miskin, kepada yang membutuhkan atau orang-orang yang sedang lapar. Itu sangat membutuhkan bantuan kita untuk makan. Orang-orang yang seperti ini yang memberi makan kepada orang-orang yang sedang lapar itu sangat disukai oleh Allah SWT. Kemudian yang keempat, yaitu orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, seperti pada bulan Ramadan tahun lalu. Pertanyaan kedua, bagaimana caranya masuk surga? Bagaimana caranya masuk surga? Yaitu kita dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Dalam hadis nanti diperintahkan ada 4 hal orang-orang yang bisa masuk surga. Apa tadi? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Kemudian yang keempat, yaitu orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, seperti pada bulan Ramadan tahun lalu. Pertanyaan kedua, bagaimana caranya masuk surga? Bagaimana caranya masuk surga? Yaitu kita dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Dalam hadis nanti diperintahkan ada 4 hal orang-orang yang bisa masuk surga. Apa tadi? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Kemudian apa ya? Cuma itu aja sih. Menjaga lisan kita. Kemudian memberi makan fakir miskin orang yang sedang lapar atau membutuhkan. Kemudian yang keempat, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu. Pertanyaan ketiga, surga apa untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan saja, Pak? Ya, khusus bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini akan dirindukan surganya Allah. Itu dalam satu khusus surga, namanya yaitu surga Ar-Rayyan. Jadi orang-orang yang berpuasa ini di bulan Ramadan ini nanti akan masuk ke satu pintu khusus surga, yaitu namanya pintu Ar-Rayyan. Rukun Islam ada 5, 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji.
Baik pemirsa, sampai di kita di ujung acara. Sebelumnya apa yang disimpulkan oleh Ustadz? Kesimpulannya yaitu marilah kesempatan di bulan Ramadan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah agar kita masuk surga, yaitu melaksanakan apa yang menjadi hadis Nabi tadi, 4 orang yang dirindukan untuk masuk surga. Oke pemirsa, waktu jualan yang kita membatasi, kita semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe JTIK Jogja Official. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.